Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernani SPD MPD selaku dosen mata kuliah Teori dan Apresiasi Prosa Fiksi. Puji syukur atas kehadiran Allah, berkah rahmat dan karunia-Nya saya dapat melaksanakan analisis karya novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wits karya tulis Buya Hamka. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan pada Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis novel saya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wits karya tulis Buya Hamka, yang terdiri dari pendahuluan, yaitu pendahuluan itu adalah latar belakang masalah, yang kedua itu sinopsis, yang ketiga itu ada pembahasan dan hasil penelitian, dan yang keempat itu ada penutup. Baiklah, langsung saja pembahasan pertama, yaitu latar belakang masalah. Jadi melatar belakangi masalah pada novel saya ini adalah novel merupakan produk sosial dan wujud masyarakat yang terkait dengan pola, struktur, fungsi maupun aktivitas dan kondisi sosial budaya. Seseorang pengarang mengangkat permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui tokoh-tokoh di dalam novelnya. Tokoh yang didukung dengan segala kepribadian dengan sebagai citra jaya dirinya dalam banyak hal. Jadi masalah dalam penokohan dalam karya sastra tidak hanya berhubungan dengan masalah pemilihan jenis kepribadian, melainkan juga bagaimana melukiskan kehadiran dan mendukung tujuan artistik karya bersangkutan. Jadi novel Tenggelamnya Kapal Van der Wits ini melukiskan suatu kisah cinta murni antara seorang anak muda Zainuddin dan Hayati yang dilindasi kekiasan, keikhlasan dan kesucian jiwa yang patut dijadikan tamsil ibarat. Novel ini menceritakan mengenai masalah kehidupan yang memilukan, tentang kepribadian kepada seseorang, dan tentang cinta sejati. Jalan ceritanya ini dilatar belakangi dengan peraturan adat pustaka yang kokoh kuat dalam suatu penghadirannya satu persatu tokoh. Demikian dari penulis memandang perlu mengadakan kajian ini. Analisis kepribadian tokoh pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wits ini dengan menggunakan pendekatan kepribadian. Kepribadian menurut Sigmund Freud meliputi lain saling berkaitan serta membentuk totalitas dan tingkah laku manusia yang tak lain merupakan produk interaksi ketiganya. Yang kedua itu langsung saja sinopsis. Jadi sinopsis dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wits karya tulis Buya Hamka ini, pertama-tama ia ada di negara Batipu 10, kota Padang. Seorang pemuda bergelar pendekar Kemenakan Datuk Mentari Labi merupakan pewaris tunggal harta peninggalan ibunya. Karena tak bersaudara perempuan, maka harta bendanya harus diurus oleh mamaknya, Datuk Mentari. Lebih hanya bisa menghabiskan harta tersebut. Sedangkan untuk kemenakannya tak boleh menggunakannya, hingga suatu hari ketika pendekar Sultan pertengkaran yang membuat Datuk Mentari lebih terbunuh. Pendekar Sultan ditangkap saat itu. Ia baru berusia 15 tahun. Ia dibuang ke Cilacap, kemudian dibawa ke Tanah Bugis. Saat itu Zainuddin masih kecil. Ibunya meninggal beberapa bulan kemudian. Ayahnya menyusui ibunya. Ia diasuh oleh Mak Bas.
teman ayahnya. Pada suatu hari, Zainuddin meminta izin Makbaz untuk pergi ke Batipu, sumbar mencari anak sanak keluarga di negara asli ayahnya. Dengan berat hati, Makbaz melepaskan Zainuddin untuk pergi. Sesampai di Padang, Zainuddin langsung menuju negara Batipu. Sampai di sana ia begitu gembira, namun lama-lama kehadirannya itu hilang karena semuanya ternyata tak seperti yang ia harapkan. Ia masih dianggap orang asing. Dia dianggap orang Bugis, orang Mangkasar. Betapa malang dirinya, karena di negara ibunya ia juga dianggap orang asing, sementara di Makassar dia juga dianggap orang asing. Karena kuatnya adat istiadat pada Minang yang membuat hatinya gelisah, menjadi alasan untuk tetap hidup di sana. Berawal dari surat-surat menyurat, mereka pun menjadi semakin dekat dan akhirnya saling cinta. Kabar kedekatan mereka tersiar luas dan menjadi bahan gunjingan semua warga, karena keluarga Hayati merupakan keturunan terpandang, maka hal itu menjadi aib bagi keluarganya. Sedangkan Zainuddin bukanlah orang Minangkabau, ibunya berasal dari Makassar. Zainuddin dipanggil oleh mamanya Hayati dengan alasan demi kemaslahatan Hayati. Mama Hayati menyuruh Zainuddin pergi meninggalkan Batipu. Maka Zainuddin pindah ke Padang Panjang, berjarak sekitar 10 meter ya dari Batipu. Dengan berat hati, Zainuddin berjanji untuk saling serta terus berkiriman surat terhadap Hayati. Maka selanjutnya Makbaz meninggal pada suatu itu dan mewariskan banyak harta kepada Zainuddin. Karena itu ia akhirnya mengirim surat lamaran kepada Hayati di Batipu. Ternyata surat Zainuddin bersamaan dengan lamaran Aziz. Zainuddin tanpa menyebutkan harta kekayaan yang ia miliki, akhirnya ditolak oleh Nini Mama Hayati dan menerima pinangan Aziz, yang dimana mereka lebih beradab dan asli Minangkabau, dan Hayati pun akhirnya memilih Aziz menjadi suaminya. Semenjak mereka ke Surabaya, semakin lama watak si Aziz ini semakin terlihat juga. Ia suka berjudi dan main perempuan. Kehidupan mereka makin memperhatikan dan teliti, banyak hutang. Mereka diusir dari kontrakan dan mereka akhirnya terpaksa menumpang di rumah Zainuddin. Di balik kebaikan Zainuddin itu pun sebaliknya, sebenarnya dia masih sakit hati kepada Hayati yang dulu dianggapnya pernah ingkar janji terhadap Zainuddin. Beberapa hari Zainuddin diperoleh kabar bahwa Aziz telah menceraikan Hayati melalui surat meminta supaya Hayati hidup bersama Zainuddin, dan kemudian datang pula berita sebuah surat kabar bahwa Aziz telah bunuh diri minum obat yang terlarang. Hayati juga meminta maaf kepada Zainuddin, menyuruh Hayati pun rela mengabdi kepadanya. Namun karena masih merasa sakit hati Zainuddin, Hayati pulang dengan menumpang kapal Panderwitz. Setelah Hayati pergi, barulah Zainuddin menyadari bahwa ia tak bisa hidup tanpa Hayati, apalagi setelah membaca surat Hayati yang tertulis, "Aku cinta engkau, dan kalau aku mati adalah kematianku di dalam mengenang engkau." Oleh sebab itu, setelah keberangkatan Hayati, ia berniat menyusuli Hayati untuk dijadikan istri Zainuddin. Kemudian menyusulnya ke kereta api malam ke Jakarta. Harapan Zainuddin ternyata tak tersampai. Kapal Panderwitz yang ditumpangi Hayati ternyata tak bisa diselamatkan. Di sebuah rumah
sakit di daerah Lamongan, Zainuddin menemukan Hayati yang terbaring lemah sambil memegang foto Zainuddin. Hayati meninggal dalam dekapan Zainuddin. Sejak itulah Zainuddin menjadi pemenung dan tanpa disadari siapapun ia meninggal dunia. Kata Muluk, Zainuddin meninggal karena sakit. Ia dikubur bersebelahan dengan pusara Hayati. Baik, itu tadi yang saya bacakan yaitu sinopsisnya. Maka selanjutnya yaitu pembahasan dalam analisis ini, yaitu pertama teori. Pembahasan yang pertama yaitu satu, teori psikoanalisis. Analisis novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Weyck ini menggunakan teori psikoanalisis, di mana teori tersebut merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Aspek kepribadian dari tokoh utama dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Weyck meliputi struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan kecemasan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut ya. Yang pertama itu ada struktur kepribadian. Struktur manusia memiliki sistem id, ego, dan superego. Id ini adalah bagian tak sadar, lalu ego adalah alam sadar atau prasadar, dan tak sadar yang bertugas sebagai penengah yang mendamaikan tuntutan id dan larangan adalah superego. Superego ini adalah menghalangi pemusaran sempurna. Puisi-puisi tersebut yang merupakan hasil pendidikan dan identifikasi oleh orang tua ketiga. Struktur kepribadian diuraikan sebagai berikut. Id ini sudah saya jelaskan bahwa id ini adalah sistem kepribadian yang asli. Sedangkan ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Yang tiga itu superego. Superego ini adalah bentuk kekuatan moral dan etik dari kepribadiannya. Adapun tadi kepribadian, dan yang kedua itu ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian ini adalah menjelaskan tentang adanya tenaga pendorong dan tenaga penekan. Kateksis adalah pemakaian energi fisik yang dilakukan oleh id untuk suatu objek tertentu untuk memuaskan suatu naluri. Adapun uraiannya yaitu yang ketiga C. Tadi ada kepribadian, yang kedua itu ada dinamika kepribadian, dan yang ketiga ini ada kecemasan. Jadi kecemasan di sini merupakan aspek selanjutnya setelah dinamika. Kepribadian kecemasan itu dibedakan atas kecemasan realistis dan kecemasan moral. Adapun kecemasan yang sesuai dengan analisis novel ini yaitu kecemasan realistis. Kecemasan realistis ini merupakan kecemasan atau ketakutan yang realistis atau ketakutan akan bahaya-bahaya di luar sana. B-nya ada kecemasan moral. Kecemasan moral ini merupakan kecemasan menurut kata hati. Kecemasan ini, moral ini juga mempunyai dasar dalam realitas, karena kecemasan ini moral memberikan hukuman kepada orang yang melanggar norma. Selanjutnya itu pendekatan emotif. Jadi di sini saya memakai pendekatan emotif, di mana pendekatan emotif ini dalam mengapresiasi sastra adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang merangsang emosi atau pesan pembaca. Baiklah, langsung saja ke hasil penelitian. Jadi hasil penelitian yang saya dapat di sini adalah yang pertama itu struktur kepribadian. Di antaranya id berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi fisik yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur. Maka dari struktur kepribadian lainnya, hal ini dapat terlihat dalam kutipan sebagai berikut ya. Makbas
meninggal dan menawarkan banyak harta kepada Zainuddin. Karena itu, ia akhirnya mengirim surat lamaran kepada Hayati dan dibatipu. Ternyata surat Zainuddin bersama dengan lamaran Aziz. Zainuddin tanpa menyebutkan harta kekayaan yang ia miliki akhirnya ditolak oleh nini mamaknya Hayati dan menerima pinangan Aziz yang di mata mereka lebih beradab dan asli Minangkabau. Dan akhirnya Hayati pun lebih memilih Aziz untuk sebagai jadi suaminya. Yang selanjutnya itu ego. Berkembang dari id agar seorang mampu menangani realitas sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita, usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru ataupun penunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kepribadian. Jadi id ini dapat kita lihat dari sinopsis Zainuddin. Saat Zainuddin masih kecil, ibunya meninggal. Beberapa bulan kemudian, ayahnya menyusul ibunya. Lalu mereka berdua meninggal. Ia diasuh oleh Makbaz, teman ayahnya. Pada suatu hari, Zainuddin meminta izin Makbaz untuk pergi ke Batipu untuk mencari sanak keluarganya di negara asli ayahnya. Dengan berat hati, maka Makbaz melepaskan Zainuddin pergi. Nah, jadi dari kutipan di atas, di mana ego tokoh utama Zainuddin ini merasa kesedihan sehingga pada suatu hari ia merencanakan meminta izin kepada Makbaz untuk pergi ke Batipu sumber mencari anak keluarganya di negara asli ayahnya. Jadi yang ketiga itu, yang tadi ada id, contoh id. Yang kedua itu tadi ada ego, dan yang ketiga ini ada super ego. Nah, di mana super ego ini kekuatan moral dan etik dari kepribadiannya. Seperti contoh dalam kutipan ini ya. Atas bantuan dari nasihat Muluk, Zainuddin dapat mengubah pikirannya bersama Muluk. Dan kemudian pergilah ke Jakarta. Di sana Zainuddin mulai menunjukkan kejadiannya, menunjukkan kepandaiannya menulis dengan sebutan nama Z. Itu singkatan dari Zainuddin. Kemudian berhasil menjadi seorang pengarang yang amat disukai pembacanya. Ia mendirikan perkumpulan tonil andal, dan kehidupan telah berubah menjadi seorang yang terpandang karena pekerjaan. Zainuddin melanjutkan usaha di Surabaya dengan mendirikan penerbit buku-buku. Baik, selanjutnya yaitu dinamika kepribadian. Jadi contoh dinamika kepribadian itu yaitu maka dijelaskan bahwa dinamika terkait dengan struktur kepribadian di atas tertindak lanjut dari aspek berikutnya, yaitu dinamika kepribadian dalam penelitian ini meliputi intrinsik insting yang di dalamnya terdapat insting hidup dan insting mati. Hal ini dapat dilihat dari dalam kutipan berikut ini ya. Harapan Zainuddin ternyata tak tercapai. Kapal Panderwich yang ditumpangi Hayati ternyata tenggelam di perairan dekat Tuban. Hayati tak dapat diselamatkan di sebuah rumah sakit di daerah Lamongan. Zainuddin menemukan Hayati yang terbaring lemah sambil memegang foto Zainuddin. Dan hari itu adalah pertemuan terakhir mereka, karena setelah Hayati berpesan kepada Zainuddin, Hayati meninggal dalam dekapan Zainuddin. Sejak saat itulah Zainuddin menjadi pemenung, dan tanpa disadari siapapun ia meninggal dunia. Kata Muluk, Zainuddin meninggal karena sakit. Ia dikuburkan bersebelahan dengan pusra Hayati. Dengan demikian dinamika kepribadian cinta cenderung pada insting mati, yakni harapan cinta Zainuddin dan Hayati tak dapat bersemi kembali atau tidak dapat disatukan karena kedua-duanya telah meninggal dunia. Yang ketiga yaitu kecemasan realistis. Jadi kecemasan realistis ini merupakan suatu kecemasan atau ketakutan yang realistis atau ketakutan bahaya-bahaya di luar sana. Dalam kutipan di sini ya, aku cinta engkau, dan kalau
Ku mati adalah kematianku di dalam mengenang engkau. Oleh sebab itulah, setelah keberangkatan Hayati, ia berniat menyusul Hayati untuk dijadikan istrinya. Sehingga Zainuddin kemudian menyusul naik kereta api malam ke Jakarta. Harapan Zainuddin ternyata tak tercapai. Kapal Panderwitz yang ditumpangi oleh Hayati ternyata tenggelam di perairan dekat Tuban. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepribadian cinta dalam kecemasan realistis, cinta memiliki kepribadian mencemaskan diri sendiri. Yang keduanya itu adalah kecemasan moral. Kecemasan moral di sini merupakan kecemasan menurut kata hati. Seperti kutipan pada di bawah ini. Di sebuah rumah sakit di daerah Lamongan, Zainuddin menemukan Hayati yang terbaring lemah sambil memegang foto Zainuddin. Dan hari itu adalah pertemuan terakhir mereka. Karena setelah Hayati berpesan kepada Zainuddin, Hayati meninggal di dalam dekapan Zainuddin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepribadian cinta dalam kecemasan moral, cinta Zainuddin Hayati memiliki kepribadian yang realitas. Namun Zainuddin menyesal atas apa yang ia lakukan kepada Hayati, dan begitu juga sebaliknya, sehingga Zainuddin meninggal. Maka dari itu kutipan di atas termasuk kecemasan moral. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dari hasil analisis yang dapat saya paparkan mempunyai kesimpulan. Berdasarkan analisis kepribadian tokoh utama dengan tinjauan psikologi sastra ditemukan hal-hal berikut, yaitu ditinjau dari struktur kepribadian. Cinta memiliki kepribadian berpendirian teguh, berpikir positif, berjiwa semangat, berusaha imajinatif, tekun, dan berpendirian kuat. Yang kedua itu adalah ditinjau dari segi dinamikanya. Kepribadian cinta memiliki kepribadian yang egois, sehingga dinamika kepribadian cinta Zainuddin tidak tercapai. Yang ketiga itu cinta dari segi kecemasan. Jadi cinta dari kecemasan ini, cinta memiliki kepribadian mencemaskan diri sendiri, sehingga kedua-duanya berujunglah kematian. Nah, saran yang dapat saya sampaikan di sini yaitu berdasarkan hasil analisis novel Tenggelamnya Kapal Panderwitz ini, karya tulis Buya Hamka dapat dianalisis secara intrinsik dan ekstrinsik. Salah satu unsur ekstrinsiknya yaitu dalam novel ia mengenai psikologi, khususnya kepribadian tokoh, dapat menggunakan psikologi dalam novel Tenggelamnya Kapal Panderwitz karya tulis Buya Hamka. Karena dalam novel tersebut terdapat 3 psikologi, khususnya kepribadian tokoh, yaitu id, ego, dan superego. Dalam pembelajaran menganalisis psikologi, khususnya kepribadian tokoh dalam novel Tenggelamnya Kapal Panderwitz ini, karya tulis Buya Hamka, pendidik pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini hendaknya menugaskan peserta didik untuk membaca keseluruhan novel. Bukan kutipan novel saja yang harus diteliti. Tujuannya agar peserta didik dapat memahami isi novel dengan baik dan dapat mengambil hal positif yang berkaitan dengan aspek psikologi, khususnya kepribadian untuk diimplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana pembentuk tingkah laku. Baik, itulah tadi pemaparan dari hasil analisis novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Panderwitz. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun disengaja baik tidak disengaja. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.